Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Tuhan kami yang sangat mengasihi kami. Senantiasa Kau berikan yang terbaik bagi kami. Walaupun acap kali kami gak nyambung dengan Engkau Tuhan. Yang terbaik menurut Engkau seringkali gak terbaik bagi kami. Ubahkan kami Tuhan. Supaya yang terbaik dari Engkau itu terbaik bagi kami. Dalam kebenaran inilah Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah karena itu kekal, gak mungkin berubah. Mustahil. Tetapi kami yang berubah dan buat setiap kami suka berubah. Maka wajarlah kami beriman, kami pulang sangat beda dibandingkan kami tiba. Itulah ibadah yang sejati. Berbicaralah Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon ini dalam satu nama. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita buka Lukas 1 ayat 37-38. Lukas pasal 1 ayat 37-38. Sama-sama kita baca dengan cermat. Sentrisnya jangan kesukaan kita. Sentrisnya kesukaan Kristus. Yang sepakat katakan amin. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37 sama-sama 38. 1, 2, ya. Kata Maria. Yes. Dalam kekristenan tidak dilarang berpikir kritis. Malah Tuhan fasilitasi. Apa itu? Ujilah setiap roh. Ujilah. Makanya Bapak Ibu, kalau mencermati ayat ini, kita harus jangan buru-buru. Pertama ayat 37 operator. Ayat 37, sebab bagi Allah, lanjut. Tahu terminologi kalimat ini, studi kata kalimat ini. Kalimat ini menunjukkan yang lain gak bisa, hanya Allah saja. Itu konteksnya. Makanya jangan gunakan untuk sakit sembuh. Bu, biar bagaimanapun parah penyakitmu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kau pasti bisa sembuh. Jangan gunakan itu. Karena di luar Kristus ada yang bisa menyembuhkan iblis. Jangan lupa. Jangankan iblis, anak buahnya yang terkecil, Ponari namanya bisa menyembuhkan. Ayolah. Ketika Ponari menyembuhkan, tahu nggak Anda? Karena gereja-gereja terlalu suka kesembuhan, orang gereja pun datang ke dia. Yuk kita buka Matius 24 ayat 24. Ini tulisan sederhana, nggak perlu Anda sekolah teologi untuk mengertinya. Tapi kenapa orang Kristen nggak fokus atau gagal fokus? Baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan apa? Dan apa? Sehingga paling gampang menyesatkan orang gereja melalui mujizat-mujizat. Ini. Tidak ada perbedaan signifikan iblis dan Yesus berkenan mujizat. Tidak ada perbedaan signifikan. Perbedaan signifikannya di perbuatan ajaib. Itu beda. Buka Mazmur 105 ayat 5. Mazmur 105 ayat 5. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. 1. Yang kedua. Yang ketiga. Jadi beda perbuatan ajaib dan mujizat.
pada perbuatan ajaib, boleh bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hanya 2 perbuatan ajaib yang dilakukan Allah kepada kita. Pertama, jika 1 orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Kalau sakit sembuh, nggak ada sorak-sorai di surga. Catat baik-baik. Kalau kau lumpuh, kau kanker, didoakan sembuh, kau yang sorak-sorai, Tuhan belum. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan Bapak Ibu. Ayolah. Anda merendahkan Tuhan kalau Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Why? Karena kesembuhan itu sifatnya sementara. Kalau perbuatan ajaib bernilai kekal. Starting point bertobat. Yang paling malang dalam hidupmu bukan sakit kanker gak sembuh. Yang paling malang dalam hidupmu kau gak bertobat sampai mati. Itu malang sekali. Dan biasanya orang tahu itu setelah dia meninggal baru tahu. Expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Kok ketawa kalian ada unsur perlawanan? Buka Markus 1:42. Markus 1:42. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Seketika itu jugalah. Teliti dong. 2 pendeta membaca ini bisa beda fokus. Pendeta yang gak dewasa rohani, fokusnya lenyaplah penyakit kusta itu. Kalau dewasa, arahnya lain, keterangan waktunya. Jawab Bapak Ibu, kata apa keterangan waktu di sini? Lebih keras. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Apa yang sedang Tuhan sampaikan? Hai umatku, ini mujizat gampang. Ini perbuatanku yang paling rendah. Saking rendahnya iblis pun bisa buat laut terbelah. Iblis pun bisa buat sakit sembuh. Camkan, semua mujizat seketika gak ada unsur kekekalannya. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Bangkit gak? Mati lagi gak? Sementara itu. Kalau kalian kenal ada nama Lazarus di terminal Lebak Bulus, itu Lazarus Simanjuntak, beda orang. Sementara itu. Siuman lah. Ada ibu-ibu datang ke saya. Puji Tuhan Pak Pendeta Ridwan. 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais. Saya kanker parah. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya bilang puji Tuhan Ibu, puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu Pak Pendeta. Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa Ibu ya. Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Jangan keraskan hatimu. Kasih tahu. Walaupun dia kaget. Loh kok gitu? Bukan kok gitu Ibu. Memang gitu. Jadi mana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada engkau. Dosa lebih serius daripada sakit. Ayolah Bapak Ibu. Dosa lebih serius daripada menciptakan langit dan bumi ini. Ayolah, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat langit dan bumi ini. Jadilah bumi jadi, jadilah bintang jadi sementara. Makanya itu nggak kekal. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firmannya tinggal tetap. Ayolah. Makanya doa kesembuhan hanya boleh sampai awal doang. Berikutnya jangan lagi ulangi itu. Ayolah. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi?
Jawab dong. Anda niat masuk surga enggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Pembodohan masif sedang terjadi banyak gereja. Saya khotbah di Amerika, di Kanada, di Maroko, di Mesir, di Eropa. Kok khotbah mujizat lebih ditekankan. Kayak niat sekali kak Anda gak mau mati. Ayolah. Makanya doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya itu kebodohan. Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal nggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Jangan-jangan ngamuk loh. Konsisten dong. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Bodoh. Kalau begitu, kalau kalian dipanggil ke surga, mau on time atau delay? Kristen. Halo, iblis itu belum pensiun. Dan dia tidak pernah pemalas. Dia gencar sekali. Bagaimana caranya supaya menyesatkan kita. Makanya jangan lupa, ayolah. Jangan buat Tuhan nangis terus lihat Anda. Iblis pernah gak cobai Tuhan Yesus? Pakai apa dia mencobai? Pakai firman. Aduh Tuhan, kasihanlah manusia sekarang ini. Pakai firman yang sifatnya sementara, seketika. Ada tertulis, kau anak Allah, buat jadi batu jaroti. Tuhan perlu tahunan atau seketika buat batu jaroti? Iblis suka bawa firman Tuhan yang seketika. Maafkan saya, semua pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, penyanyi apapun yang arahnya kepada seketika, itu utusan iblis. Hati-hati kalian. Kalau kau anak Allah, ada tertulis, lompat kau dari hubungan atap ini, nanti malaikat akan menantang kau. Itu kan seketika. Termasuk apa? Kalau kau menyembah aku, kuserahkan dunia ini kepada. Dunia kan sementara, seketika. Bapak, Ibu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ulangi. Makanya Natal itu bicara perbuatan, ketaatan. Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perintahmu. Hamil di luar nikah, perintah Tuhan. Itu resikonya tinggi sekali. Hamil di luar nikah, itu dibunuh. Anda tahu tingkat kesulitan begitu tinggi? Hamil di luar nikah, statusnya bertunangan. Yang ngamilin dia bukan tunangan dia. Maka keluarga tunangannya wajib membunuh keluarga Maria. Satu statement mengatakan, kalian gak sanggup menjaga putri kalian. Seolah-olah kalian konspirasi. Dibunuh tuh. Berbobot gak Maria menjelaskan kepada Yusuf, dia hamil karena Tuhan. Gak berbobot. Makanya Yusuf secara umum. Pelan-pelan dia niat menceraikan. Karena dia berpikir, sebenarnya Maria gak suka sama aku. Rupanya dia suka sama si Frankie, teman kuliahnya di Untar. Saya dramatisir sedikit ya. Kan boleh dong, kan saya yang khotbah. Atau sama si Parulian. Maka dia tinggalkan. Dia nyanyi apa? Lupakan aku, kembali padanya. Aku bukan siapa-siapa untukmu, kan gitu. Dipegat malaikat dia. Stop. Siapa lu? Lu jagoan grogol. Bukan, gua malaikat. Lu balik sama Maria. Tahu tunangan gua? Lu tahu tunangan gua? Tahu. Kalau gitu tahu nggak nama gua? Tahu. Ucup, tahu dia. Kalau gitu kau tahu kan Maria hamil kan? Siapa yang hamilin? Si Frankie atau si Parulian? Tutup mulut lu. Bukan mereka. Siapa? Tuhan. Malaikat lu murtad ya. Hamil di luar nikah dalam agama Yahudi dosa kutuk. Kau bawa nama Tuhan.
Sangat tidak mudah. Tapi Maria taat. Artinya Bapak Ibu catat bebek. Ketaatan yang dialamatkan pada kita. Nggak ada apa-apanya dibandingkan Maria. Kok kalian nggak taat baca Alkitab tiap hari? Nyakitin Tuhan aja kalian ini. Kok kalian lebih panik terlambat pesawat daripada terlambat gereja? Ayolah. Jangan-jangan Tuhan kalian uang sebenarnya. Terlambat pesawat angus tiketnya kan uang. Terlambat gereja udah lewat kolektornya kan uang. Kristen. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan saya bilang sama yang terlambat. Petir sambarnya orang. Biar gosong. Halo, bukan kebetulan kalian hari ini hadir. Tuhan sayang sekali sama kalian. Makanya dia berikan yang terbaik supaya kita tidak binasa. Ini penting Bapak Ibu. Makanya doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya itu kebodohan. Saya mimpin seminar di kalangan para pendeta dan dosen teologi berkenan dengan kesembuhan ilahi. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu berapa tahun? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Makanya ketika saya ke seminar 4 sesi, 2 sesi istirahat. Datang pendeta yang muda datang ke saya. Pak Ridwan baru pertama kali saya dapat materi ini. Oh ya kenapa? Kalau gitu Pak Ridwan, anak saya umur 4 tahun. Oke kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak. Boleh 4 tahun kan? Boleh. Langsung saya teriak. 4 tahun boleh. Tapi ada pendeta lain datang. Pak Ridwan umur saya 48 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Ya konsisten dong. Umur 70 sampai 80. 48 tahun udah setengah jalan belum? Ya setengah suara dong. Apaan Kristen ini? Gagal fokus semua ini Kristen ini. Ada pendeta berikutnya, Pak Ridwan umur saya 69. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Sebentar lagi lewat netnya orang. Kok ketawa kalian masih ada unsur perlawanan ya? Ada pendeta emeritus. Tahu emeritus? Pendeta udah pensiun. Pak pendeta, umur saya 84 tahun. Boleh enggak doa kesembuhan? Pak siap take off lah. Salah satu kejahatan orang Kristen, orang kakek kalian umur 98, sakit-sakitan, udah enggak kenal siapa cucunya, ulang tahun kalian nyanyi, panjang umurnya. Lu nyiksa itu namanya. Kristen gagal fokus. Walaupun saya nggak setuju, kalian nyanyi depan telinganya, pendek umurnya, nggak setuju saya. Gak usah nyanyi panjang umur lah. Nggak niat take off kau. Ini kegagalan masif yang terjadi di gereja. Perbuatan ajaib hanya 2. Ulangi apa? Hanya berapa? Hanya 2. Pertama bertobat. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? 1. Why? Karena bertobat. Bertobat starting point kekekalan. Sembuh itu sementara. Yuk kita buka Lukas 15 ayat 7. Sama-sama kita baca Lukas 15 ayat 7. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, ini firman bobotnya bukan gertakan. Ini firman pasti digenapi. Makanya kalau baca Alkitab, ubah paradigma Anda. Kalau ada kalimat Tuhan dimulai dengan kata aku berkata kepadamu, itu sifatnya sangat pribadi. Kalau Tuhan ada di sini, tunjuknya lagi tunjuk muka Anda. Aku berkata kepadamu.
Artinya kalimat berikutnya nggak boleh lupa sampai mati. Tampilkan ayatnya apa? Ada 2 jumlah Tuhan sebut di sini. Jumlah pertama berapa orang? Jumlah kedua berapa orang? Ayo dong. Kalau untuk kesembuhan 1:9. Untuk pertobatan 1:99. Ini Alkitab. Dan 99 ini bisa kemungkinan diantara Anda. Gak gemetar baca ayat ini? Ayolah. Makin keras. Baca Bapak Ibu, satu orang ini latar belakangnya orang apa? Halo, orang apa satu orang ini latar belakangnya? 99 latar belakangnya orang apa? Seharusnya kan orang benar lebih rohani. Akhirnya gak rohani kenapa? Gak bertobat. Kunci rohani bertobat. Berdoalah Anda sampai mati Anda tidak sampai gak memerlukan pertobatan. Ayolah. 99 orang benar ini pendeta, pengkhotbah terkenal, banyak mujizatnya, gembala jemaat yang banyak, doktor teologi, ketua sinode, rektor teologi. Itu sulit sekali ditegur. Ada jemaat berzina kita tegur. Nangis dia meraung-raung. Dia gak berani duduk di kursi, turun dia. Bersungguh, ampun Tuhan aku jahat. Dia peluk kaki istrinya, dia cium sampai keluar air matanya. Kaki istrinya dia minta maaf. Ada pendeta berzina, kita tegur, dia usir kita. Pak Ridwan gak usah urus rumah tangga orang. Keluar. Halo. Jangan apapun status kita, saya ulangi, apapun status kita, jangan sampai nggak memerlukan pertobatan. Kalau sakitmu nggak sembuh nggak ada masalah. Tapi kalau kau nggak bertobat, selesai kamu. Dan indikasi itu terjadi pada orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Ayo jujurlah, mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Gak berani jujur kan? Jangan pertontonkan kebodohan menikmati pujian istri orang. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, mana bisa dia mengenal saya seperti istri saya dalam mengenal saya? Gak bisa. Sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, udah hebat dia kalau mengenal saya. 1/10 dari kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Udah hebat tuh 1/10. Termasuk istri adik saya. Jawab dengan jujur, lembutkan hati kalian. Kalau istri orang memuji kita, berangkat mengenal kita atau tidak? Berangkat mengenal kita atau tidak? Jadi kalau istri orang berangkat nggak mengenal kita, memuji kita, pujiannya berbobot atau enggak? Enggak. Hanya orang bodoh menikmati pujian istri orang. Yang bodoh lihat saya lagi. Hanya orang bodoh. Karena ini lebih serius daripada sakit kanker. Karena kau jadi Kristen halusinasi. Kok hidup dalam pujian orang? Makanya bapak-bapak, kalau istri orang memuji kita, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Jangan kiri, nanti ada garis. Kanan lagi. Jangan renungkan 1-2 detik, jangan. Tolak mentah-mentah. Termasuk kau ibu-ibu. Kalau kau lebih menikmati pujian suami orang daripada teguran suamimu, kau setengah kesurupan. Jangan ulangi itu. Apalagi kau bawa itu sebagai referensi terhadap suamimu. Pulang gereja kau maki-maki suamimu. Papi sini lu. Dengar lu, kau gak bisa berubah kau. Lu kenapa sih Mi? Tahu gak papi? Banyak bapak-bapak di gereja muji saya keibuan sambil marah. Ini kan drakor. Sorry, nyambung gak sih? Nyambung gak? Ya nyambung lah. Orang kau yang kumaksud. Ayolah.
Saya khotbah di Surabaya 5 kali khotbah. Ibadah ketiga mau keempat ada interval waktu cukup jauh. Gembalanya bilang, Pak di ruang sana Bapak istirahat. Saya jalan ke sana. Tiba-tiba ibu-ibu muda ngejar saya. Siapa yang ngejar saya? Bukan nenek-nenek, ibu-ibu muda. Pak Ridwan. Ya Bu, ada apa Ibu? Ada apa Ibu? Nangis. Akhirnya saya ketemu idola saya. Stop. Bu jangan ngomong itu. Stop, langsung harus perboden. Langsung Skak langsung. Bu salah, jangan ngomong gitu. Bukan gitu Pak Ridwan. Saya suka sekali khotbah-khotbah Bapak. Enggak usah suka, lakukan. Harus cepat, aktif. Terus apa dia bilang? Pak Ridwan bisa enggak konseling saya? Enggak bisa Bu. Loh kenapa? Kita lawan jenis. Nanti saya hubungi gembala sini cari hamba Tuhan perempuan membimbing ibu. Bukan gitu Pak Ridwan. Saya cocok sekali sama Bapak. Cocok. Stop, jangan ngomong gitu. Bu, saya menikah masuk 40 tahun. Proses pencocokan masih terus kami kerjakan. Krisan halusinasi, dengar baik-baik. Proses pencocokan masih terus kami kerjakan. Ujuk-ujuk nongol cocok. Lu mau nikmati? Lu mau nikmati yang begini? Sekali-sekali bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna bodoh kita. Janganlah. Banyak pendeta menikmati itu. Oh begitu Bu. Nanti ibadah kelima saya selesai jam 9. Saya nginep di hotel ini. Bisa datang nanti. Rusak kau. Saya sedih banyak orang Kristen sok-sok kuat. Kita nggak lebih kuat dari Daud. Tapi ada pendeta dengar YouTube saya dia ngobrol. Pak Ridwan tahu nggak? Tuhan itu luar biasa. Memang luar biasa nggak usah kau bilang juga. Biarpun saya digoda anak gadis 12 orang. Saya nggak jatuh. Lu homoseks. Nggak kuat lu homoseks. Lu ada kelainan. Jangan bilang digoda banyak wanita nggak jatuh. Siapa kau? Ayolah. Itu kalimat bodoh itu. Siapapun Anda Bapak Ibu, kita semua bisa jatuh. Adakah yang berani ngomong aku lebih kuat daripada Daud? Berarti penipuanmu sekelas tinggi. Mana lebih serius? Kanker atau bisul? Kenapa? Sederhana, ada dua hal. Dari akibatnya dan dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kanker bisa mati, bisul kagak. Kanker minimal 2 dokter spesialis. Bisul saya arahkan Anda, gak usah ke dokter. Tantangin aja tuh bisul. Nanti besar kemerah-merahan, mulai kebiru-biruan, ada matanya, meletus sembuh pengalaman pribadi. Ayo jujur dong, mana lebih bahagia orang sembuh kanker atau bisul? Ya udah pasti konsekuensi terhadap yang lebih serius, lebih berbahagia kalau sembuh. Lebih bagaimana mana kita lebih excited mendengar orang kesaksian sembuh bisul atau sembuh kanker? Kalau lu kesaksian kesembuhan bisul, saya buang muka, benar saya buang muka. Lu cerita bisul 1, gua 6. Buang muka saya. Kalau kanker baru. Nyambung gak maksud saya? Mana lebih serius dosa atau kanker? Ayolah. Dosa. Bukan upah kanker maut. Upah dosa maut. Jangan kau mati baru sadar. Gak ada lagi penyesalan. Gak ada penyesalan lagi. Gak bisa lagi. Kalau kanker 2 dokter spesialis. Jawab dong Bapak Ibu dengan hikmat. Dengan sungguh-sungguh. Alamatkan kepada dirimu. Masalah dosa siapa yang turun tangan? Ya, Tuhan. Jauh lebih serius dosa daripada kanker. Makanya kalau kanker sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir. Apalagi dosa Bapak Ibu. Jangan kita punya kemampuan berbuat dosa. Tetap dilihat orang kita rohani. Lu tingkat kesurupan lu sangat tinggi. Makanya salah satu doa yang bagus di depan Tuhan. Tuhan, aku ngerti dosa itu serius. Bisa ke neraka aku binasa. Bahkan kau turun tangan. Oleh karena itu kau kirimkan Roh Kudus. Tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Doa puasa jangan sakit sembuh. Doa puasa jangan berbuat dosa lagi.
bukan konteks excuse. Lanjutkan. Tuhan, kalau sampai aku berbuat dosa, tolonglah Tuhan kasihani saya. Kalau sampai saya berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan, bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi aku bahwa aku gak pernah cocok dengan dosa. Itu doa yang bagus. Kalau aku sampai berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Ada konfirmasi ulang bahwa aku gak cocok dengan dosa. Kalau kalian mau selingkuh, tahu selingkuh ya, berhubungan sama kuntilanak. Janjian sama si kuntilanak di lobi Mall PIM 2. Kalian jemput, kalian bawa ke puncak. Di hotel yang sepi, kalian parkir, kalian gane si kuntilanak ini ke hotel, ke lobi hotel untuk berzina. Lagi mesen kamar, ketemu ibu mertua lo. Mujizat enggak? Itu mujizat. Jangan keraskan hati kalian. Itu mujizat. Berbahagialah kalian. Kalian niat berbuat dosa langsung ketahuan. Kok berapa muka mulai ngelawan? Ketahuan, sial ketahuan. Memang masih kesurupan loh. Tuhan, jangan lagi aku berbuat dosa lagi. Ulangi 1, 2, iya. Jangan lagi aku berbuat dosa lagi. Kalau sampai aku berbuat dosa, tolonglah Tuhan ketahuan. Ulangi 1, 2, iya. Kalau sampai aku berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukanlah Tuhan. Ulangi 1, 2, iya. Bila perlu. Gak semangat kan kalian? Susah ngajarin kebenaran. Dan mayoritas banyak orang Kristen gak ketahuan rasa selamat. Lu kan ketipu orang lu mau binasa kok selamat. Ayolah. Makanya joy to the world. Joy itu sukacita produk surga. Happy itu dari dunia. Makanya lagu Natal itu kesukaan besar bagi dunia. Itu harus selaras dengan kesukaan Tuhan. Pertama, bertobat. Jauh lebih bahagia kita bertobat, diampuni dosa kita daripada kanker kita sembuh. Ayolah. Saya ulangi, jangan sampai Anda mati baru sadar. Terlambat. Ini penting. Makanya lagu Natal itu dari do tinggi, gambaran surga. Ke do rendah, gambaran dunia. Do, si, la, sol, fa, mi. Tahu kok lo, turun. Ketika dunia mengalami joy, kita alami doa Bapa kami. Jadilah kepada kami di bumi seperti diangkat ke do tinggi. Sol, la, si, do tinggi. Berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tadadat tadadat tadadam tadadat tadadat tadadam tadadam tam 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 tam. Bagus kalau gitu. Tapi itu jadi bermakna kalau Natal kita tetap memerlukan pertobatan. Nikmati teguran istrimu, suamimu. Karena nggak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Kalau dia tegur, dia berangkat mengenal saya. Kalau istri yang memuji saya, dia berangkat nggak mengenal saya. Jangan dibalik. Seolah-olah pujian istri orang lebih berbobot daripada teguran istri. Ayolah. Tapi kalau Natal lagu Joy to the World nggak kita sambut dengan pertobatan dan seperti Maria pelaku firman, lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih. Gak usah dilanjutin, udah tahu saya.
Kalau tahun 2024 kalian malas baca Alkitab, 2025 masih malas juga. Dengar firman hari ini, 2026 tetap malas. Memang kalian pilih untuk binasa. Sakit kanker enggak serius, malas baca Alkitab serius. Karena kau akan terjebak percaya kepada Tuhan enggak menurut Alkitab, tapi menurut Anda. Selesai. Ayolah. Mulailah prinsip jemaat kita di sini. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi baca Alkitab. Mulai waras rohani kalian itu. Udah malas baca Alkitab, bangun kesiangan, bisa-bisanya, berani-beraninya nyanyi di gereja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayat. Pakai air mata lagi gitu. Malaikat dengar gitu. Tuhan ini pembohong ini. Malahin Tuhan. Malahin Tuhan itu mulai bangun pagi baca firman. Itu malahin Tuhan. Saya samber ya Tuhan. Mau disamber loh. Mau disamber. Ini bohong. Saya samber. Tahun 2024 juga begini. Terharu-terharu dia nyanyinya. Tapi disiplin baca Alkitabnya mengharukan. Saya samber. Tuhan mengapa jangan. Kenapa sih sabar sekali kau Tuhan sama orang ini? Nanti ku utus hambaku Rituan Huta Barat khotbah di situ. Kalau enggak mau kalian bertobat juga, saya bilang samber aja. Itu kan pilihan. Ini penting. Yang terakhir kita buka Lukas 11 ayat 28. Ini kan sangat terkenal, ini kan nilai. Karena Yesus sendiri yang ngomong Lukas 11 ayat 28. Sama-sama baca Lukas 11 ayat 28. 1, 2, ya. Tetapi Yesus sendiri yang berkata, apa katanya? Yang berbahagia gak pernah Tuhan berkata yang berbahagia. Kau pemenang pemilihan gubernur. Kau pemenang pemilihan presiden. Kagak. Nilai itu diberikan sama orang percaya. Pakar bahagia Yesus namanya. Dari mulut bibir dia berkata yang berbahagia bukan sakit sembuh. Yang berbahagia bukan pengkhotbah terkenal. Yang berbahagia bukan banyak mujizat. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta pulanglah dari tempat ini. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Dengan ketaatan. Hanya ketaatan yang membuat lagu itu berbobot. Tanpa ketaatan mana pernah berbobot nyanyian itu. Nyanyian itu sekedar apa? Sekedar ritual tanpa spiritual. Jangan-jangan nyanyian itu lu sedang manipulasi emosi. Bobotnya hanya entertain. Kau menikah 30 tahun, 35 tahun, istri kalian tetap cerewet. Bilang Tuhan, bagaimanapun kelakuan buruk istriku gak bisa mengorbankan saya taat kepada engkau. Dengan kau katakan suami harus mengasihi istri. Aku tetap mengasihi istriku. Sekali Yesus selamanya aku. Itu baru berbobot. Ketaatan yang membuat khotbah berbobot. Ketaatan yang membuat nyanyian berbobot. Tanpa ketaatan lama-lama nyanyian itu lempar kotoran ke Tuhan seolah-olah semua itu. Kalau kalian nyanyi gemetar-gemetar. Tapi kalian bisa pulang ibadah naik motor lawan arah orang lain gemetar sama kalian. Itu kan kesurupan. Yang naik motor jangan keraskan hatimu. Mendingan muter 6 km daripada lawan arah. Itu kan Roh Kudus tertib. Supaya kita Kristen menurut Yesus. Bertobat dan pelaku firman. Ulangi. Karena puncak Natal adalah kita memiliki tingkat kesabaran tinggi, kita ditebus oleh Allah. Kalau ditebus konsekuensinya kita dulos, dia kurios. Kita hamba, dia Tuhan. Maka milikilah tingkat kesabaran tinggi seperti Maria. Sesungguhnya aku hamba Tuhan. Maria itu bukan bunda Tuhan, stoplah. Dia bukan bunda Tuhan. Dalam kemanusiaan Kristus dia bunda Yesus.
Dalam ketuhanan Kristus dia hamba. Karena Maria pun ciptaan. Sama dengan kita juga. Maria mengandung Yesus. Kita juga mengandung firman. Firman itu menjadi manusia. Jadilah pelaku. Walaupun tinggi resikonya tetap pelaku. Jangan korbankan perkawinanmu karena kelakuan suamimu. Jangan korbankan perkawinanmu karena kelakuan istrimu. Jangan marah dan musuhan karena kelakuan menantumu. Kelakuan mertuamu. Jangan korbankan ketaatan baca Alkitab sekalipun kau capek, ngantuk. Jangan korbankan memberikan perpuluhan sekalipun kau mengalami kesulitan keuangan. Kalau ini fokus kita, percayalah orang taat itu mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan itu tidak mengejar berkat, tetapi dikejar berkat. Karena Tuhan berkata, apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, gak pernah kau dengar dengan telinga, bahkan gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang apa? Kata mengasihi dia, jikalau kau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku, taat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras. Ambil keputusan Bapak Ibu. Yang paling indah itu taat sampai mati. Jangan korbankan ketaatan apapun kesulitan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan langsung direct kepada Tuhan di tengah-tengah kita. Yesus, aku mau mencintai Engkau selamanya Tuhan. Tidak mau mengorbankan ketaatan, sekalipun itu bertentangan dengan perasaanku. Tidak mau mengorbankan ketaatan, sekalipun aku menderita. Tidak mau mengorbankan ketaatan, sekalipun aku mati. Mari kita berdoa. Kembali kami tidak habisnya kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Bagaimana kami tidak kagum Tuhan? Kebenaran firman hari ini menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan. Sehingga Kau arahkan kami tidak lagi fokus kepada seketika. Kami mau diproses oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dosa apa, ketidaktaatan apa yang Kau tegur kami pada hari ini secara langsung atau tidak langsung. Ampuni kami Tuhan. Yang Kau sukai kalau kami tetap mau bertobat. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, juga untuk menunjukkan kesalahan, supaya diperbaiki kelakuan kami dan didik kami dalam kebenaran. Kami semua mau bertobat Tuhan. Follow up Roh Kudus. Supaya firman ini Kau terjemahkan lebih lanjut dengan segala kekayaan maknanya. Lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Tidak terkecuali siapapun kami. Follow up. Supaya kami mau mengimplementasikan kebenaran ini tanpa menyerah. Kalau gagal kami ulangi.
sampai bobot. Berbahagia kami ketika kami melakukan firman Tuhan. Sehingga kami karuniakan finishing well. Membuat jemaatmu di tempat ini berubah karakternya. Sehingga jemaatmu dimanapun diutus menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Maka tempat ini makin penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan.